Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah jenuh dan jemu kita mengungkapkan rasa bahagia kita karena senantiasa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti mencurahkan segala kenikmatan rahmatnya kepada kita sekalian. Tetapi kadang-kadang kita ini sebagai hamba tanpa sadar, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan di pagi hari, di siang atau sore harinya kita lupa dan kita tanpa sadar membalas kenikmatan itu dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tetapi inilah hebatnya Allah, Rabb yang kita sembah, Rabb yang kita bergantung kepadanya. Seakan-akan Allah tidak pernah bosan untuk mencurahkan segala kenikmatan kepada kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, mengikuti teladan terdahulu yaitu dari para nabi dan para sahabat, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu kecuali dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diketahui jamaah sekalian, untuk saat ini yang perlu kita syukuri adalah kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Walaupun sekarang ini zamannya sudah canggih, sudah modern, cukup bisa melihat di internet, cukup bisa melihat YouTube, rekaman-rekaman kajian, tetapi ada satu yang tidak dapat didapatkan, yaitu dengan hadir di majelis taklim. Karena dengan hadir, ya, menghadirkan diri kita, walaupun kita duduk ngantuk, ya, walaupun kita ini kadang-kadang nggak ngerti sing diomong nopo, tapi kadang-kadang Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang mau hadir kepada majelis ilmu. Dan bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan kesibukan dunia, ya, bukan mereka ini pengangguran, ya, kita hadir di masjid untuk ngaji itu bukan berarti kita itu pengangguran, nggak punya kegiatan. Cuma masalahnya adalah kita ini memprioritaskan apa yang menjadi agenda utama dalam kehidupan ini. Dan perlu jamaah diketahui bahwa ketika kita ini katakanlah ikut ngaji di musola atau di masjid, maka sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang dewasa. Loh kok bisa? Karena segala urusan dunia itu permainan dan senda gurau. Maka orang yang meninggalkan kesibukan dunia adalah orang-orang yang sudah tidak mau bersenda gurau dan tidak mau bermain-main lagi. Maka mereka pun dikatakan sebagai orang yang dewasa. Dan ciri orang dewasa itu adalah orang-orang yang tidak mau menjalankan aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Makanya benar Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi, min husni islami mar'i tarkuhu malayanin. Tanda bagusnya seorang mukmin itu ketika dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Baiklah jamaah sekalian, kita langsung akan memasuki pembahasan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum memasuki pembahasan, saya ingin menyampaikan sebuah mukadimah terlebih dahulu. Jadi perlu diketahui hadis itu, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah secara redaksinya itu banyak sekali, ada sekitar jutaan. Jadi hadis itu jutaan jumlahnya. Bahkan kalau
Imam Ahmad itu hafal sampai 1 juta hadis ya. Dari sekian jutaan hadis ini, para ulama ini akhirnya ada salah seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menyampaikan dari sekian jutaan hadis Rasulullah itu ternyata intinya cuma membahas tentang 3 perkara. Jadi sepertiga pertama adalah hadis tentang ini, sepertiga hadis yang kedua adalah hadis yang ini, dan sepertiga hadis ketiga yang membahas ini. Jadi ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi sunnah itu dibagi menjadi 3, Pak. Dari sekian hadis ini dari Rasulullah ini, sunnahnya itu dibagi menjadi 3. Hadis yang pertama disampaikan oleh Umar bin Khattab, di mana mengajarkan agar kita ini menjaga niat kita, ya, menata niat sebelum beramal, ya, mengharapkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian permasalahan yang kedua, sepertiga yang kedua, ya, yaitu hadis yang kedua ini disampaikan oleh Ibunda Aisyah, ya, bagaimana keutamaan kita ini senantiasa ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah SAW dengan tidak menambah dan tidak mengurangi ajaran beliau. Kemudian hadis yang ketiga, ya, hadis yang ketiga yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah dari sahabat Nu'man bin Basr, di mana hadis ini mengajarkan kita agar senantiasa menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perkara yang subhat. Subhat itu apa, Pak? Abu-abu nggih, gak halal, gak haram. Yang gak jelas saja disuruh meninggalkan, apalagi yang jelas. Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Nu'man bin Basr ini, innal halala bayyinun wa innal haramna bayyinun wa bainahuma umuru mutasyabihat la ya'lamu katsiru minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang tidak jelas itu adalah yang samar antara yang halal dan haram, yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi karena ada yang baru datang, Pak Agus baru datang, saya sampaikan sebelum membahas dari jutaan hadis Rasulullah itu, kalau dikumpulkan, Pak, dikerucutkan, hanya secara garis besar hanya membahas 3 perkara. Perkara pertama membahas seperti yang disampaikan Umar bin Khattab, membahas tentang apa? Masalah niat. Perkara yang kedua tentang keutamaan mengikuti Rasulullah SAW dalam ittiba Rasul. Kemudian perkara yang ketiga yang barusan saya sampaikan, yaitu senantiasa menjaga atau mencegah sesuatu yang haram seperti yang disampaikan oleh sahabat Nu'man bin Basr. Maka sesuai dengan judul tema pembahasan yang sudah disampaikan panitia, maka hadis yang ketiga ini, perkara yang ketiga ini akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Sekarang ada pertanyaan begini. Dosa apakah yang pertama kali dilakukan oleh manusia? Halo? Paling jenelak jawab, membunuh. Soalnya waktu itu kan kisahnya putranya Abdi Adam membunuh siapa, Pak? Qabil membunuh Habil. Ya, pasti menjawab itu. Keliru, Pak. Nah, ayo sinten sing ngertos? Dalam? Bukan, Bu. Oh, Nabi Adam waktu itu dinikahkan sama Hawa. Jadi dosa yang pertama dilakukan oleh manusia di muka bumi ini adalah makan sesuatu yang haram. Jadi setan itu, Bu, waktu menggoda Nabi Adam dan Hawa, nggak mungkin mau menjerumuskan ke kesyirikan, karena Nabi Adam nggak mungkin berbuat syirik, Pak. Mau menjerumuskan Nabi Adam dalam perbuatan zina juga nggak mungkin. Waktu itu satu-satunya perempuan yang masih adalah Hawa, belum ada perempuan yang lain, belum ada kasus perselingkuhan, ya.
Sehingga akhirnya setan ini melihat suatu celah. Oh, ternyata Allah kan memberikan ujian kepada Adam. Ya. Jadi Allah itu memberikan ujian kepada Adam, kamu boleh tinggal di surga ini, tapi hindarilah makan buah ini. Akhirnya setan itu memberikan bisikan-bisikan kepada istrinya Nabi Adam yaitu Hawa, akhirnya merayu suaminya, sehingga akhirnya apa? Terjerumuslah dalam makan makanan haram. Buah yang dilarang itu dikisahkan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 20 sampai 25 ya. Surat ke-7, jangan baca sendiri nanti. Jadi ketika makan buah itu ya, cuman digigit saja Pak, dicokot tok langsung oleh vonis dosa, padahal belum dimakan. Nah ini adalah perbuatan dosa yang pertama dilakukan oleh manusia, yaitu makan makanan yang haram. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, jadi perlu diketahui makan makanan yang haram ini adalah perbuatan dosa yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia, dan Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah yang melakukan itu. Oleh karena itu ini menjadi pembahasan kita, dan kita harus tahu bahwasalnya ternyata musuh-musuh Islam itu juga berusaha mencari celah, dan mereka itu berusaha untuk menghancurkan agama kita dari sisi yang seperti ini. Makanya kalau melihat kita membaca kisah sirah atau kisah para sahabat, itu banyak sekali para sahabat yang akan tergelincir dalam perkara-perkara makanan yang haram. Seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaum musyrikun itu berusaha mempengaruhi para sahabat waktu itu. Loh, kalian itu sudah mengharapkan bangkai, lalu kalian malah menghalalkan yang kalian sembelih. Padahal yang mematikan bangkai itu kan juga Allah. Mereka memainkan logika. Memang secara logika memang benar, tetapi bukan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, sahabat waktu itu ketika mendapatkan propaganda dari kaum musyrikin, mereka ini sempat ragu-ragu, sempat keyakinannya terombang-ambing, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-An'am ayat 121 yang artinya, dan janganlah kamu memakan dari apa yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Perbuatan itu adalah suatu perbuatan kefasikan. Sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang yang musyrik. Jadi makan makanan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah itu haram ya. Dan ini sudah banyak dibahas oleh para ulama. Nah, berkaitan dengan makanan haram ini ada sebuah kisah, Pak. Mungkin kisah ini belum banyak yang menyampaikan. Jadi, yaitu tentang kisah seorang pemimpin yang zalim dan lalim. Jadi dalam sejarah umat kemanusiaan ini ada seorang yang paling seorang raja yang paling kejam. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Senengannya itu membunuh, Pak. Kalau nggak cocok sama rakyatnya langsung dibunuh. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini suka memerangi daerah sekitarnya, sehingga akhirnya wilayah kekuasaannya begitu luas. Dan akhirnya setiap cabang dari wilayah atau mungkin disebut dengan provinsi, Pak ya, Hajjaj bin Yusuf ini menunjuk gubernur-gubernurnya. Nah, suatu ketika di wilayah Irak ada seorang gubernur yang juga tidak disukai rakyatnya, ya. Dan siapapun yang diperintahkan menjabat gubernur di wilayah Irak itu pasti gak kerasan, gak betah, Pak.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah. Kenapa? Ternyata penduduk Irak waktu itu memang dikenal ketakwaannya, ibadahnya. Sehingga ketika mendapati pemimpin yang zalim, mereka itu berdoa. Berdoa agar dihindarkan dari pemimpin yang zalim. Setiap ada gubernur baru, gubernurnya mesti nggak bertahan lama, diganti. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf ini kan raja, kejam, tapi dia juga pinter Pak, ngamati. Kenapa sih? Oh, ternyata karena ketakwaan mereka. Sehingga akhirnya suatu ketika Hajjaj bin Yusuf ini memerintahkan kepada penduduk Irak waktu itu agar membawa sebutir telur. Seluruh penduduk Irak membawa sebutir telur, masing-masing membawa satu butir telur, lalu dikumpulkan di alun-alun, dikumpulkan. Akhirnya mereka berbondong-bondong membawa telur, Pak. Dikumpulkan di alun-alun. Akhirnya setelah 3 hari, perintah lagi, wahai penduduk Irak yang kemarin sudah menaruh telur-telur ini di alun-alun kota Baghdad, tolong diambil telur kalian. Tentunya penduduk Irak waktu itu bingung, bagaimana kami menemukan telur kami. Sudah ditumpuk di alun-alun, kita nggak bisa nengeri. Ya. Waktu itu ada yang membawa telur yang ukuran besar, ada yang telur kecil. Karena sudah dicampur dalam satu tempat, sehingga mereka nggak bisa nengeri punya mereka masing-masing. Sehingga akhirnya mereka ngambil satu-satu, yang penting pulang membawa telur. Dan setelah itu Hajjaj bin Yusuf ini mengutus seorang bawahannya lagi untuk menjadi gubernur di wilayah Irak. Nah, gubernur yang akan ditunjuk ini sempat nolak, waduh jangan, nanti saya kalau jadi gubernur seperti gubernur-gubernur sebelumnya yang mendapatkan azab, mendapatkan celaka. Lalu Hajjaj bin Yusuf, raja yang kejam itu mengatakan, oh jangan khawatir, lihat aja nanti. Ternyata setelah gubernurnya ini ganti, ditunjuk orang yang baru. Dan memang karena gubernur ini kan meneruskan kebijakan raja. Kalau rajanya kejam, maka gubernur juga kejam karena meneruskan kebijakan. Nah, ketika sudah berbulan-bulan ini, rakyat Baghdad atau Irak, mereka kok merasa loh, kenapa ya? Kita biasanya kalau dulu dapat pemimpin yang baru, gubernur baru, kita berdoa kepada Allah, doanya langsung dikabulkan. Nah ini kok sudah berbulan-bulan kita berdoa, kenapa? Kok tidak dikabulkan oleh Allah? Bahkan pemerintahan yang dipimpin ini kok semakin kejam terhadap rakyatnya. Sehingga akhirnya Bapak Ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah, akhirnya di antara mereka pun datang kepada seorang ulama untuk bertanya. Lalu sang ulama pun ngerti, langsung to the point bertanya, apakah akhir-akhir ini raja kalian memerintahkan kalian yang berkaitan dengan makanan? Lalu mereka yang datang ke ulama itu mengatakan, oh betul, waktu itu kami diperintahkan seluruh penduduk Irak untuk mengumpulkan telur di alun-alun. Setelah 3 hari kami diperintahkan untuk mengambilnya. Karena kami bingung mana telur kami, yes kita ambil aja. Nah itu penyebabnya kata ulama tadi. Ingatlah, telur yang kamu bawa ke alun-alun dan telur yang kamu bawa pulang ke rumahmu masing-masing adalah telur yang tidak sama. Telur yang kamu bawa pulang itu bukan telur milikmu. Padahal telur itu sudah kamu masak, sudah kamu makan, sehingga akhirnya status kepemilikan telur itu bukan milikmu, sehingga akhirnya telur itu statusnya adalah makanan haram bagimu. Sehingga doa-doa kalian terhalang karena kalian makan makanan yang haram. Sehingga akhirnya apa ma'asyiral muslimin? Akhirnya pemimpin gubernur baru yang kejam itu akhirnya lebih lama berkuasa di daerah Irak. Jadi ini analisa dari Hajjaj bin Yusuf. Kalau jenengan ingin lebih detail lagi, sekarang sudah ada Google, ketik aja
kisah Hajjaj bin Yusuf ya. Bagaimana kisah hidupnya dan sebagainya. Dan itu adalah pemimpin yang paling kejam dalam dunia Islam. Baiklah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Akhirnya kita kalau melihat kisah ini tadi menjadi paham bahwa makanan itu bukan perkara yang remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makanan kalau halal ya akan ditanya bagaimana kamu cara memperolehnya, apakah dengan uang yang haram atau dengan yang halal, lalu bagaimana kamu membelanjakannya. Setelah makanan itu sudah kita makan, lalu akan ditanya lagi bagaimana hasilnya dengan makanan itu. Kadang-kadang ada orang itu kan makan itu kan hanya untuk memenuhi perutnya, ada yang memenuhi kebutuhannya. Kalau Rasulullah mengatakan makan secukupnya, yang penting bisa menegakkan tubuhmu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, makanya kalau harta itu halal, ya, hisabnya panjang. Kalau harta itu haram, maka azabnya begitu pedih. Makanya Rasulullah Muhammad SAW sangat detail dalam hal ini ketika memperhatikan halal haram dari suatu makanan. Ini ada sebuah kisah lagi Pak, sebuah riwayat menceritakan Nabi itu kan punya cucu ya, 2 orang laki-laki, Hasan dan Husain. Nah suatu ketika Husain ini masuk ke dalam kamarnya Nabi. Dan ternyata Husain ini kan kata anak kecil ya, begitu ada makanan diambil aja. Dan ternyata makanan yang diambil Husain ini adalah makanan yang sumbernya dari zakat. Jadi zakat waktu itu dikumpulkan karena kurma ini termasuk salah satu makanan pokok di Arab waktu itu, sehingga dijadikan sebagai zakat. Nah, ketika Rasulullah SAW mendapati cucunya ini sudah terlanjur menelan kurma, di mana kurma itu dari harta zakat, maka cepat-cepat Rasul mengambil Husain, lalu ditepuk-tepuk punggungnya, lehernya, lalu dirangsang untuk muntah. Bayangkan, sampai dimuntahkan. Karena apa? Takut cucunya ini makan barang haram. Nah ini berkebalikan ya. Berkebalikan ketika cucunya ini ikut kakeknya sholat. Jadi Rasulullah itu pernah suatu ketika ngimami sholat, ya, cucunya kan ikut bermain. Nah ketika posisi sujud ini, cucunya itu bergelantungan di pundaknya, di lehernya. Sehingga akhirnya Rasul itu nggak tega Pak, mengganggu keasikan cucu mereka bermain, sehingga akhirnya sujudnya waktu itu lama. Hingga akhirnya adalah salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini, saking suwene sujud sampai dangak gitu. Oh tiba masih sujud, akhirnya sujud lagi Pak. Akhirnya begitu selesai sholat, ditanya, ya Rasul, kenapa tadi kok sujudnya kok lama? Iya, aku nggak tega mengganggu asiknya cucuku ini dengan bermain di atas pundakku. Nah, sekarang jenengan bandingkan Pak, dalam perkara sholat, apalagi sholat berjamaah itu kan pasti sholat fardu. Cucu Nabi itu sampai bergelayutan di pundaknya, di lehernya, bahkan sampai nggak tega mengganggu keasikan cucunya sedang bermain. Rasulullah berani untuk mengambil keputusan apa? Memperlama sujud. Di satu sisi, ya, ketika mendapati cucunya bernama Husain makan kurma dari harta zakat, maka Rasulullah langsung cepat-cepat memuntahkannya. Cepat-cepat merangsang muntah supaya apa? Supaya cucunya tidak makan makanan haram. Mungkin karena perlu diketahui Pak ya, karena keluarga Nabi itu hanya boleh makan makanan atau menerima sesuatu berupa hadiah. Kalau zakat itu tidak boleh. Jadi termasuk Nabi dan keluarganya, termasuk cucunya itu tidak boleh makan dari zakat. Makanya beliau muntahkan. Jadi perbedaannya beda Pak. Karena tidak mau mendapati cucunya ini makan makanan yang haram.
Makanya beliau sampai begitu takutnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Makanya kalau kita melihat ini, kita bisa menjadi memahami bahwa ternyata makanan haram itu sesuatu hal yang sangat perkara yang sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang ini orang-orang kafir itu kan berusaha ya, mencari celah ya. Makanya sekarang ini banyak sekali makanan-makanan yang dicampur dengan babi, Pak. Tapi untungnya banyak sekali kita ini ngerti, banyak sekali ulama-ulama atau ilmuwan muslim yang mengetahuinya, sehingga akhirnya banyak di antara mereka yang mengkampanyekan bahwasannya makanan yang mengandung babi itu cirinya seperti ini. Rumus kiamanya ini, kodenya seperti ini. Terus produk-produk yang dipakai itu apa? Sehingga akhirnya kita terhindar dari makanan haram. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan berikutnya. Kalau seseorang senantiasa menjaga dirinya agar mendapatkan makanan atau pekerjaan yang dilakukannya itu selalu halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan beberapa balasan. Jadi kalau seseorang itu senantiasa menjaga dirinya agar senantiasa mendapatkan sesuatu yang halal, menghindarkan dirinya dari yang haram, maka Allah akan memberikan balasan. Yang pertama, Allah akan jadikan surga itu lebih dekat kepada seseorang yang selalu menjaga makanannya halal. Karena apa? Karena urusannya itu panjang, Pak. Makanan yang haram itu bisa menjadikan sesuatu makanan yang haram itu menjadikan segala sesuatu yang ada dalam diri kita ini menjadi makanannya penduduk neraka. Nah, ini ada kisah, Pak. Kisah ini terjadi tahun 1975. Ada seorang yang bernama Abdul Khair. Ya, memang ini nama asli yang menceritakan ini dan sudah diceritakan sehingga pada waktu itu sempat diberitakan di majalah ya, di koran, karena waktu itu kan memang belum ada majalah online ya. Nah, namanya Abdul Khair. Ini pelaku aslinya. Jadi Abdul Khair ini adalah seorang pegawai bank BUMN ya. Dan dia ini termasuk tailor yang baik, yang humanistik ya, melayani nasabah dengan baik. Tapi di satu sisi pimpinannya memberikan tekanan ya apa caranya golek ceperan ya. Kebetulan Abdul Khair ini ditugaskan melayani nasabah-nasabah korporat, nasabah-nasabah yang dari sebuah badan atau institusi seperti perusahaan-perusahaan besar. Nah, padahal hatinya menolak. Wong wis kerja nang bank ae jari para ulama iku wis haram, apa maneh kok dikongkon golek ceperan, batine Abdul Khair ngoten. Sehingga hatinya berontak. Suatu ketika Abdul Khair ini dipaksa oleh customernya untuk menerima fee, ya, angpo lah. Nah, pas ketepaan pimpinannya tuh ngerti, memergoki. Akhirnya setelah itu dimarahi. Pokoknya kalau kamu nggak mau terima, simpan aja di laci mejamu itu. Akhirnya apa? Abdul Khair ini hatinya berontak, Pak. Hingga akhirnya ketika pada hari Jumat, kebetulan dia sholat Jumat di masjid dekat kantornya. Nah, ternyata dilala sang khotib ini bahas masalah apa? Masalah makanan yang haram. Khotibnya waktu itu ngomongnya itu berapi-api, Pak. Memang khutbah Jumat itu sunahnya itu ngomongnya harus berapi-api ya. Seperti yang diriwayatkan dalam Imam At-Tabrani, riwayat Imam At-Tabrani, Rasul itu kalau khutbah Jumat itu matanya sampai memerah, seperti seorang komandan pasukan yang memerintahkan anak buahnya. Nah, sang khotib mengatakan begini dengan lantangnya, barang siapa yang makan makanan haram, maka balasannya adalah neraka. Makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya
akan menjadi makanan dari api-api neraka. Ketika mendengar ungkapan atau keterangan dari sang khatib tadi, Abdul Khair ini hatinya langsung terguncang, Pak. Dia shock sampai dia menangis menggigil. Lalu akhirnya apa? Allah menghadirkan kasyaf. Kasyaf itu Allah menghadirkan imajinasi di dalam pikirannya Abdul Khair. Waktu itu ditampakkan istrinya, anaknya dimasukkan ke dalam api yang bernyala-nyala di dalam neraka. Lalu anak dan istrinya itu berteriak, "Wahai suamiku, apa yang kau berikan nafkahmu yang untuk kami? Kenapa kami ini semuanya kok masuk ke dalam neraka?" Lalu anaknya mengatakan, "Wahai ayahku, apa yang kau berikan kepadaku sehingga aku ini bisa masuk neraka bersamamu?" Langsung Abdul Khair menangis sejadi-jadinya, dan ini ternyata tidak lepas dari pengamatan sang khatib. Sehingga akhirnya ketika selesai sholat Jumat, Abdul Khair ini didatangi oleh sang khatib, "Ada apa gerangan?" Lalu Abdul Khair itu menceritakan keluh kesahnya, kesedihannya, kegundahan hatinya tentang pekerjaannya, tentang sikap pimpinannya. Di satu sisi Abdul Khair ini adalah orang yang berusaha untuk memperbagi dirinya dengan banyak mempelajari ilmu agama. Sehingga akhirnya dengan bijak sang khatib pun mengatakan, berpesan, "Wahai saudaraku, ingatlah, barang siapa yang mau meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi." Sehingga akhirnya Abdul Khair dengan kekuatan hatinya, dengan penuh tekad, menulis surat pengunduran diri, dan tentunya sang pimpinan sangat keberatan karena dia banyak setorannya mungkin ya waktu itu. Akhirnya apa? Memutuskan dia mengundurkan diri. Setelah itu apa? Setelah resign, dia itu masih kelimpungan, Pak, nyari pekerjaan ke sana ke sini. Akhirnya apa? Dia bantu mertuanya. Ternyata mertuanya itu punya usaha kapal charter ya, punya usaha perkapalan. Jadi kapalnya itu ngirim barang dari pulau ke pulau, ngirim semen, ngirim apa pokoknya. Sehingga akhirnya ketika dia di tahun 80, kisahnya tadi kan tahun 75, di tahun 80 Abdul Khair pun nasibnya sudah berganti 180 derajat. Dia menjadi pengusaha kapal, mempunyai banyak kapal, mengoperasikan banyak kapal, sehingga akhirnya dia bisa mengajak seluruh keluarganya untuk menunaikan ibadah haji. Inilah contoh ma'asyiral muslimin, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Seperti kisah Abdul Khair ini. Itu yang pertama. Yang kedua, balasan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perkara yang haram, dengan senantiasa menjaga mengkonsumsi sesuatu yang halal, maka Allah akan menjadikan doa-doanya mustajabah. Jadi untuk memberikan contoh kisah pada poin ini, yang paling bagus adalah kisah tentang seorang sahabat bernama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat memperhatikan makanannya. Yang haram, bahkan kalau yang nggak jelas subhat itu nggak berani makan. Kalau makanan ini sudah jelas haram, nggak mau, dan kalau sudah jelas halal, maka dia mau makan. Makanya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini mustajabah, Pak. Sampai Rasulullah itu secara khusus itu pernah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Atikmat amaka wa masrabaka." Perhatikan makananmu dan perhatikan minumanmu. Makanya karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat memperhatikan yang halal dan haram, dan dikenal ya, doanya mustajab, sehingga rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sering didatangi oleh sahabat-sahabat untuk minta didoakan. Dan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini pasti mustajab. Ketika berdoa belum menurunkan tangannya, belum ngomong amin, sudah diijabah oleh Allah. Dan ini banyak kisah-kisah yang sudah menjadi buktinya. Jadi
waktu itu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar bin Khattab ini memberikan sebuah aturan tentang aturan menutup aurat, terutama bagi wanita. Waktu itu kalau ada seseorang wanita yang menyingkap auratnya, ya, ngangkat roknya atau dressnya ini sampai di atas mendekati lutut, kalau ketahuan akan dicambuk. Nah, suatu ketika ada Umar ini menjumpai ada seorang budak wanita yang tersingkap kakinya sehingga betisnya kelihatan. Lalu akhirnya Umar pun segera mencari rotan untuk menghukumnya untuk dicambuk. Tapi hal ini diperhatikan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu mencegah, "Wahai Umar, jangan kau cambuk." Dia itu nggak sengaja, itu karena kesingkap angin itu tadi, sampai roknya itu tersingkap. Enggak, kata Umar, aku tetap harus memberikan hukuman, karena ini sudah menjadi aturan. Umar sudah siap memukulkan tongkatnya kepada budak wanita itu. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pun ngancam Umar, "Wahai Umar, apakah perlu saya mengangkat tangan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala?" Umar kan ngerti doanya sahabat bin Abi Waqqas ini mustajab. Oh, kalau jangan. Enggak jadi. Umar takut. Bayangkan, Pak. Saking takutnya dengan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ada kisah yang lain yang berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Suatu ketika ada seorang penunggang kuda, seorang laki-laki yang mencela sahabat Ali bin Abi Thalib. Waktu itu karena sedang terjadi singgungan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, ya. Di mana perseteruan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini akhirnya terjadi perang saudara. Jadi untuk lebih jelasnya jenengan bisa nyari di Google, Pak, kalau nyari-nyari itu ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas pun sudah mengingatkan kepada laki-laki penunggang kuda, jangan mencela Ali bin Abi Thalib. Dia itu sahabat utama, dia itu menantunya Rasul. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib itu pintunya ilmu. Tapi tetap saja setelah dinasihati, penunggang kuda ini pun tetap mencela Ali. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa untuk laki-laki penunggang kuda itu agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat menurunkan tangannya, lalu tiba-tiba laki-laki penunggang kuda itu kudanya jatuh terperosok sehingga akhirnya sang laki-laki penunggang kuda itu jatuh, kepalanya membentur batu besar sehingga akhirnya meninggal seketika. Jadi bayangkan, Pak, betapa dahsyatnya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya. Begitu mengangkat tangan belum selesai diletakkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang lain yang masih berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, pernah suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah difitnah orang. Katanya sholatnya gak bener, gak becus, gerakannya salah atau mungkin bacaannya salah, ya. Setelah dicari ternyata yang memfitnah itu namanya Qatadah, Pak. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pun berusaha membantah fitnahan itu. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa, "Ya Allah, kalau yang memfitnah aku ini karena ingin mendapatkan kedudukan dari manusia, maka berilah 3 hukuman kepadanya, ya Allah. Yang pertama, panjangkanlah umurnya. Yang kedua, miskinkanlah hidupnya. Yang ketiga, berilah dia fitnah sebelum dia meninggal dunia." Dan ternyata doa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk Qatadah ini dikabulkan oleh Allah. Dan ternyata Qatadah ini meninggal, Pak. Usia 90 tahun, bayangkan, dipanjangkan umurnya. Selama hidup sampai umur 90 tahun itu, hidupnya miskin, Pak, tidak punya apa-apa. Bahkan dia hidupnya menggelandang.
Dan setiap ketemu perempuan, ya, Qatadah yang sudah sepuh ini, bahkan sampai usia 90, kalau ketemu wanita itu sering digoda. Makanya ketika dia ditanya, loh kenapa sih Mbah? Jenengan wis tuwek sih kok sik senengane gudang wedok. Iya, gara-gara dongone saat bini aku nang aku. Ya, ternyata doa itu juga dipengaruhi dari makanan yang haram. Makanya Rasulullah SAW pernah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim pernah menyampaikan kisah ada seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh. Tampak dari penampilannya, dari wajahnya, dari pakaian yang lusuh, dari rambutnya yang kotor kena debu. Ya. Dia menempuh perjalanan, lalu dia berdoa dengan mengangkat tangannya. Ya Robbi, ya Robbi. Lalu Rasul mengatakan, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Ya. Kalau makanannya dari makanan yang haram, minumnya dari makanan yang haram, pakaiannya dibeli dari harta yang haram. Padahal mengangkat doa, ya, mengangkat tangan ketika doa ini adalah salah satu sebab mustajabnya doa. Jadi jenengan perlu tahu Pak, hal-hal yang mustajab dalam berdoa itu pertama safar. Maka orang melakukan perjalanan jauh, entah jenengan ditugaskan oleh kantor melakukan perjalanan dinas, itu setelah perjalanan itu doanya mustajab. Terus kemudian mengangkat tangan itu juga salah satu indikasi doa itu diterima. Tetapi kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dibeli dari harta yang haram, maka Allah tidak akan pernah menerima. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, balasan Allah kepada seseorang yang senantiasa menjaga halal dan haram, maka Allah akan menjaga anak keturunannya. Jadi ini kisahnya ini seperti yang disampaikan oleh Allah di surat Al-Kahfi tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir ini diperintahkan oleh Allah untuk membimbing Nabi Musa. Ya. Waktu itu Nabi Musa itu kan bertanya, loh, iki omahe sapa kok roboh ini? Akhirnya Nabi Khidir mengajak Nabi Musa memperbaiki rumah. Lalu setelah itu dijelaskan, di bawah rumah ini ada harta karun, ya, yang ditinggalkan oleh orang tua untuk anaknya, tapi anaknya belum mengerti kalau di bawah rumah ini ada harta karun untuknya. Dan disebutkan bahwa di dalam Al-Quran orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah akan memberikan perlindungan kepada anak keturunannya. Dan tentunya orang yang bertakwa, orang yang soleh adalah orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin keluarga kita itu barokah, anak kita menjadi anak yang baik, dilindungi oleh Allah, maka kita harus sebagai orang tua harus soleh dulu, Pak. Makanya saya dulu pernah teringat perkataan Pak Alik saya. Kan saya itu alhamdulillah sejak dulu itu sering dikelilingi oleh orang-orang baik, sering ngasih nasihat. Pada waktu itu saya masih SMP. Saya kan panggilannya Didik, Dik, karena anak Mbah Pak. Anak Mbah itu kudu bener, kudu apik dibanding adik-adikmu, kudu iso ngekei contoh. Jadi kon niku kudu ngekei contoh, sering ndongakno wong tua, ya ngoten niku. Intinya seperti itu. Artinya harus menjadi orang yang soleh. Makanya kesolehan itu bisa menjadikan sebab kita, anak-anak kita, keluarga kita mendapatkan pertolongan. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, kita harus menghadirkan sebab. Mungkin dengan menjaga halal haram, mungkin menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya kita tuntaskan, balasan Allah kepada seseorang yang senantiasa menjaga makanannya halal dan menghindarkan diri dari yang haram adalah semakin bertambah ketaatannya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhar rasul kullu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik
dan beramal soleh. Kenapa para nabi dan rasul diberikan wasiat untuk selalu makan makanan yang baik? Karena sesungguhnya orang yang senantiasa memakan makanan yang baik, halal, ya, thayyibah, yang baik, maka akan semakin menambah ketaatannya. Makanya kalau kita ada seperti sinetron ya, ketika di bulan Ramadan itu ada istri makanannya, kita itu nggak penting bisa makan apa, bisa beli apa, yang penting ayah pulang ke rumah membawa harta yang halal untuk kita. Bayangkan kalau misalnya punya istri seperti itu, Pak. Padahal kebanyakan istri itu ngompori bojone, mosok ya tangga sebelah wis iso tuku Fortuner, wis iso tuku Innova. Padahal sampean kan kepala kantor, mosok gak iso tuku. Akhirnya terpengaruh istrinya, suaminya akhirnya apa? Korupsi dan sebagainya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini adalah ibu-ibu yang senantiasa soleh, soleha, senantiasa menjaga suaminya untuk senantiasa mencari harta yang halal. Dan begitu juga bapak-bapak di sini adalah bapak dan suami yang senantiasa istiqomah mencari harta yang halal, yang baik, dan selalu berupaya menghindari yang haram. Demikian ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan di malam hari ini, karena terbatas oleh waktu dan durasi. Mohon maaf bila ada kekurangan mungkin dari segi penyampaian, karena sesungguhnya itu karena faktor saya yang punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Sedangkan sebaliknya segala sesuatu itu atas kehendak Allah dan segala kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mengakhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.